الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الهاديون الكرام رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita persembahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita semua. Terlebih nikmat tersebut pada saat ini diwujudkan Allah dalam bentuk keadaan sehat, sehingga dengan kesehatan kita tersebut kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. InsyaAllah kita berharap, berdoa moga-moga berhimpunnya kita siang ini senantiasa mendapatkan rahmat dan selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sejak dahulu, kita sekarang dan insyaallah hingga akhir zaman yang tetap istiqomah kepada ajaran beliau. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya dari mimbar ini kami mengajak, menghimbau terutama kepada diri kami pribadi, mari kita selalu berusaha, berupaya menyempurnakan akidah keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan jika kedua hal ini kita lakukan dengan konsisten, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup sejak di dunia, insyaallah sampai kepada akhirat kita kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah yang patut bersyukur saat ini. Kenapa? Di antara sekian banyak hamba Allah Muslim khususnya, kita termasuk orang-orang pilihan Allah, masih diberi hidayah, diberi kekuatan iman, kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Ini adalah puncak hari Jumat saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, di mana Allah mengabulkan setiap doa, menerima taubat, serta melipat gandakan pahala perbuatan baik dari umatnya. Oleh karena itu saudaraku, seyogianya lah hari Jumat yang penuh berkah ini kita manfaatkan untuk urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk urusan akhirat kita, bekal untuk kehidupan kita selanjutnya. Sangat disayangkan kalau di hari Jumat yang penuh berkah, terlebih saat sholat Jumat dilaksanakan, kita masih membahas masalah dunia, kita masih membahas masalah yang tidak ada hubungan dengan akhirat kita, dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita manfaatkan waktu yang sejenak ini, paling 30 menit sampai 1 jam maksimal, di hari Jumat penuh berkah, di mana Allah menerima setiap taubat, melipat gandakan setiap amal, mengabulkan setiap doa. Kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan dengan mengerjakan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan hal tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, dimulai dari kemarin sore maghrib sampai maghrib nanti 24 jam full, itu adalah hari-hari di mana Allah mendengar setiap keluhan dan doa dari hamba-hambanya untuk didengar, diijabah dan dikabulkan. Demikian pula Allah mendengar setiap rintihan dari hambanya yang berdosa dan ingin kembali ke jalan yang benar. Insya Allah di hari Jumat Sayyidul Ayyam inilah saat Allah mengabulkan setiap untai doa kita hambanya. Oleh karena itu saudara-saudara, pakailah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, terutama berdoa. Di antara ibadah yang diperintah Allah SWT kepada kita saudara-saudara adalah berdoa. Doa merupakan sarana bagi kita untuk ingat kepada Allah, zikrullah, memohon pertolongan dan mengadukan segala masalah yang kita hadapi kepada Allah Tuhan kita. Berdoa semakin mempertegas kedudukan kita sebagai hamba dan Allah sebagai pencipta kita. Memahami hakikat diri sebagai hamba maka akan menjadikan kita rendah hati. Karena itu orang yang gemar berdoa, sering berdoa dengan baik, maka pasti dia akan terhindar dari sikap sombong, malas, dan tak mungkin dia bergantung kepada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, pada hakikatnya doa adalah target, keinginan atau tujuan yang ingin kita capai. Saat kita mengucapkan doa sapu jagat misalnya, maka target kita adalah selamat dunia dan selamat akhirat. Saat kita berdoa agar hutang kita lunas, maka target kita tentu mohon kepada Allah supaya kita terbebas dari lilitan hutang. Dan sudah barang tentu target tidak akan pernah tercapai bila kita tidak berikhtiar mengusahakannya. Saudara-saudaraku sekalian, doa ibarat pupuk, sedangkan ikhtiar itu adalah bibitnya. Tidak mungkin kita akan panen atau menuai bila kita tidak menebar bibit. Doa yang baik adalah doa yang disertai dengan ikhtiar dan usaha yang maksimal. Saudara-saudaraku sekalian, tentu di dalam hati kita masing-masing sering terbersit pertanyaan dalam hati, mengapa kita harus berdoa? Berikut ini kita akan bahas serba singkat mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, saudara-saudara, doa adalah perintah Allah kepada kita. Doa tidak jauh beda dengan sholat, puasa, zakat, atau ibadah lainnya. Doa merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Bila kita cermati ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, kita akan mendapati banyak di antara yang memerintahkan kita agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antaranya adalah bagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan merendahkan hati dan suara yang lembut. Sebagai seorang hamba, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana ayat di atas tadi, doa adalah perintah Allah. Barang siapa menentang perintah Allah berarti termasuk hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang yang tidak mau berdoa, enggan berdoa, termasuk kategori orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita wajib berdoa kepadanya baik di kala sempit maupun di kala lapang, baik saat kita susah, terlebih saat kita sedang senang. Saudara-saudara sekalian, ayat di atas secara tegas memerintahkan kita untuk berdoa. Kata tadarruan pada ayat itu menurut Ibnu Jarir At-Tabari memiliki arti berdoa dengan penuh kerendahan hati. Sedangkan khufyah berarti berdoa dengan hati yang khusyuk. Jadi menurut penafsiran Ibnu Jarir, ayat ini mengandung perintah berdoa kepada Allah itu dengan penuh kerendahan hati dan dalam suasana yang khusyuk. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, doa itu adalah ibadah. Demikian arti sabda dari Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, doa bukan sekedar media untuk memohon dan mengeluhkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga bukan sebatas pengharapan kepada Allah untuk memenuhi keinginan kita manusia. Namun lebih dari itu, doa merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah. Bahkan inti dari ibadah itu sendiri adalah doa. Doa mukhul ibadah. Doa ibarat kepalanya ibadah. Ibnu Jauziyah menuturkan, sebaiknya seorang hamba tidak pernah meninggalkan berdoa kepada Allah Tuhannya. Sebab doa adalah ibadah, penyerahan dan tanda ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, doa dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Di atas telah dijelaskan bahwa doa adalah ibadah kepada Allah. Maka dari itu tidak aneh jika Allah mengancam orang-orang yang enggan berdoa dengan ancamannya masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Hal ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT berfirman, "Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Saudara-saudara sekalian, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud firman Allah beribadah kepadaku adalah berdoa dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Allah mengancam orang-orang yang menyombongkan diri dengan tidak berdoa kepadanya dalam firman-Nya akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mubarakfuri menegaskan bahwa orang yang meninggalkan doa berarti sombong dan merasa tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, doa menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang mau merenungi ayat-ayat Al-Quran, maka ia akan mendapati bahwa Allah SWT banyak memberikan motivasi kepada kita hambanya agar senantiasa berdoa kepadanya, agar senantiasa minta kepadanya, merendahkan diri, tunduk dan memasrahkan diri kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya bahwa Allah SWT akan murka kepada seorang hamba yang tidak mau memohon kepadanya. Dengan sabda beliau, "Malam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang enggan meminta kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani
menuturkan bahwa Imam At-Tayyib berkata, makna hadis di atas ialah barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka. Sebaliknya, Allah begitu sayang, senang apabila hambanya mau meminta kepadanya. Hadis di atas melahirkan sebuah kesimpulan bahwa barang siapa yang tidak ingin dimurkai Allah, maka hendaklah ia berdoa kepadanya. Mengapa Allah murka kepada hamba yang enggan berdoa kepadanya? Hal itu disebabkan karena kita manusia di dalam setiap waktu dan kondisi selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita enggan memohon kepada Allah, dikhawatirkan kita akan memohon kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk yang sama-sama memiliki sifat patuh kepada Allah. Padahal kita sangat dilarang memohon kepada selain Allah, sebab memohon kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik, dan syirik ini dosanya tidak terampuni jika pelakunya tidak bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Saudara-saudaraku sekalian, itulah 4 alasan mengapa seorang hamba harus berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita budayakan gemar berdoa, mengadukan hal ihwal hidup kita kepada Allah dan meminta jalan keluar, solusi. Apalagi di hari Jumat, apalagi di saat puncaknya Jumat, yakni pelaksanaan sholat Jumat seperti saat ini, sangat disayangkan. Begitu imam habis salam ke kanan, bahkan belum sempat ke kiri, maka jamaah sudah beramai-ramai untuk keluar dari masjid ini. Untuk apa? Dunia masih panjang. Kita bisa mengejarnya esok atau sore nanti atau lusa. Kita manfaatkan saat-saat indah ini untuk bermunajat kepada Allah, minta dalam hati masing-masing, itu lebih afdal. Terpimpin itu juga boleh. Karena itu saudara-saudara, kita bermohon kepada Allah, kiranya di sisa-sisa usia kita termasuk orang-orang yang gemar istighfar, berdoa, mohon, minta kepada Allah. Kita pasti yakin seluruh kita yang berada di dalam masjid ini punya hajat masing-masing, punya persoalan hidup masing-masing yang perlu solusi, perlu jalan keluar. Siapa yang memberi jalan keluar kecuali Allah? Kalaupun ada makhluk selain Allah yang memberikan jalan keluar, semua itu atas izin dan ridho serta digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Oleh karena itu mintalah kepada pusat Allah, itu yang lebih menakjubkan hasilnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memanfaatkan waktu yang baik ini untuk agama kita, untuk urusan akhirat kita, dan untuk keperluan dunia kita. Mudah-mudahan Allah meridhai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Salawatullahi wassalamuhu ala khatamil anbiya wal mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah, ittaqullah
ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina muhtadin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir warhamul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.